Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Setiawati dengan NRP 115200002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode Fuji Time Series menggunakan model algoritma chain dalam prediksi penjualan sembako. Pada studi kasus kali ini, saya mengambil dari toko Berkat Kembar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Toko Berkat Kembar adalah salah satu usaha dagang di bidang sembako grosir dan menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam proses bisnisnya, toko Berkat Kembar terkadang mendapatkan masalah dikarenakan permintaan konsumen yang tidak menentu, khususnya untuk produk beras dan minyak goreng, sehingga mengalami kekurangan persediaan di saat permintaan barang sedang tinggi, dan kelebihan persediaan barang di waktu tertentu yang dapat membuat kualitas barang tersebut turun dan tidak layak untuk dijual. Ramalan penjualan dapat dijadikan strategi agar toko tetap bertahan dan memenuhi target penjualannya dengan melakukan analisis pemasaran, yaitu mengukur potensi penjualan produk dan permintaan pasar. Peramalan merupakan suatu metode untuk memperkirakan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi yang didapat dari masa lalu. Peramalan penjualan dapat dijadikan parameter pengambilan keputusan strategis oleh pemilik bisnis terhadap usaha yang dijalankan. Terdapat dua jenis pendekatan peramalan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Salah satu model dalam melakukan peramalan adalah model deret waktu atau time series. Adapun data yang bisa digunakan sebagai objek peramalan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penjualan bulanan. Fuji Time Series merupakan metode peramalan data yang menggunakan konsep Fuji Set sebagai dasar perhitungannya. Sistem peramalan dengan metode ini bekerja dengan menangkap pola dari data historis, kemudian digunakan untuk memproyeksikan data yang akan datang. Metode Fuji Time Series oleh Chen pada tahun 1996 telah diimplementasikan untuk meramalkan jumlah pendaftar di Universitas Alabama dari tahun ke tahun, berdasarkan dari data historis yang ada. Kemudian metode ini juga diimplementasikan untuk prediksi temperatur dalam suatu daerah berdasarkan data-data temperatur sebelumnya yang tercatat dalam kurun waktu tertentu. Keunggulan dari penggunaan metode Fuji Time Series dapat menyelesaikan masalah peramalan yang mana data historis adalah nilai-nilai linguistik. Misalnya, dalam masalah peramalan, data historis tidak dalam bentuk angka real, namun berupa data linguistik. Sedangkan untuk menghitung ketepatan peramalan, dalam pembahasan ini menggunakan metode perhitungan perbedaan antara data asli dengan data hasil, dan perbedaan tersebut diabsolutkan kemudian dihitung ke dalam persentase terhadap data asli. Hasil peramalan yang disebut juga AFR atau Average Forecasting Error Rate. Selanjutnya, rumusan masalah berlandaskan latar belakang masalah berikut. Masalah pokok yang akan dibahas yaitu bagaimana mengimplementasikan metode Fuji Time Series dengan algoritma chain untuk peramalan data penjualan bulanan di toko Berkat Kembar. Adapun untuk tujuan pembangunan aplikasi ini adalah merancang sebuah sistem peramalan dengan mengimplementasikan metode Fuji Time Series menggunakan algoritma chain untuk melakukan proses peramalan pada data penjualan bulanan di toko Berkat Kembar. Ada 3 batasan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi ini dibuat untuk menjadi solusi peramalan penjualan dapat dijadikan parameter pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, target pengguna merupakan para pelaku usaha dagang di bidang sembako. Yang tiga, pengembangan aplikasi dengan berbasis website dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, serta MySQL sebagai penyimpanan data.
Berikut referensi jurnal yang saya ambil. Yang pertama itu ada metode Fuji Time Series Model Chain untuk memprediksi jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Dengan penulis Arif Ihsanuddin, Kartika Imam Santoso, dan Sugeng Wahyudion pada tahun 2022 dengan nama Jurnal Transformasi, Informasi dan Pengembangan Iptek. Yang kedua, Sistem Literatur Review on Applying Process Model. Alasan menjadikan metode Fuji Time Series Model Chain untuk memprediksi jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Alasan menjadi tinjauan penelitian yaitu jurnal ini memiliki kesamaan dalam metode yang digunakan, yaitu Fuji Time Series dengan model algoritma chain. Digunakan jurnal ini untuk menambah pengetahuan implementasi Fuji Time Series dalam studi kasus penelitian ini. Alasan kedua, jurnal kedua dijadikan sebagai tinjauan penelitian, yaitu jurnal ini membantu dalam menambah wawasan seputar CRISP-DM yang nantinya dijadikan metode analisa dalam penelitian yang akan dibuat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.